Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Magda Kurnia Rismawati dengan NIM 210803104070 dari kelas Akuntansi Perbankan Konvensional dan Syariah A. Akan membawakan acara berita terkini dengan pembahasan laporan keuangan Bank KB Bukopin Syariah tahun 2021. Mari kita simak berita dari News TV berikut ini. Baik, yang pertama yaitu mengenai profil perusahaan PT Bank KB Bukopin Syariah. Selanjutnya disebut sebagai perseroan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin Tbk. Diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia, sebuah bank konvensional oleh PT Bank Bukopin Tbk. Proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, di mana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1659 atau KMK 013 1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang pemberian izin peleburan usaha dua bank pasar dan peningkatan status menjadi bank umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan Surat Bank Indonesia BI nomor 24/1 per UPBD per PBD 2 per SMR tanggal 1 Mei 1991 tentang pemberian izin usaha bank umum dan pemindahan kantor bank. Pada tahun 2001 sampai akhir 2002, proses akuisisi oleh organisasi Muhammadiyah dan sekaligus perubahan nama PT Bank Swansarindo Internasional menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia yang memperoleh persetujuan dari BI nomor 5/4 per KEP atau DGS per 2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam Akta Nomor 109 tanggal 31 Januari 2003. Dalam perkembangannya, kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank KB Bukopin Tbk. Maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69 per KEP GBI per DPG 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan perubahan nama PT Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT Bank Syariah Bukopin, di mana secara resmi mulai efektivitas beroperasi tanggal 9 Desember 2008. Kegiatan operasional perseroan secara resmi dibuka oleh Bapak M. Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia pada periode 2004 sampai 2009. Pada tanggal 30 Juni 2021, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS yang biasa menyetujui untuk melakukan perubahan nama perseroan menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah atau biasa disebut dengan KBBS yang dituangkan ke dalam Akta Nomor 2 tanggal 6 Juli 2021 dan telah mendapat persetujuan penetapan penggunaan izin usaha bank dengan nama baru dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan Surat Nomor SR-PB-101 per 2021 pada tanggal 12 Agustus 2021 dan KEP 53 per PB-1 per 2021 tanggal 10 Agustus 2021. Sampai dengan Desember 2022, perseroan memiliki jaringan kantor, yaitu 1 kantor pusat dan operasional, 12 kantor cabang, 10 kantor cabang pembantu, dan serta 33 mesin ATM KBBS dengan jaringan prima dan ATM Bank KB Bukopin.
Baik, selanjutnya terdapat produk dan jasa. Pada produk dan jasa, yang pertama terdapat pendanaan. Dalam pendanaan terdapat beberapa, yaitu tabungan AIB siaga, tabungan simpel AIB, tabungan AIB haji, tabungan AIB siaga rencana, tabungan AIB siaga bisnis, tabunganku AIB, dan juga deposito AIB. Berikutnya pada produk dan jasa pembiayaan terdapat beberapa jenis, yaitu AIB kepemilikan emas, AIB siaga pensiun, AIB multiguna bisa, AIB kepemilikan rumah. Dan yang terakhir produk dan jasa pada jasa. Terdapat beberapa, yaitu bisa mobile, safe deposit box, cash management, bank garansi AIB, dan juga kartu ATM. Adapun ikhtisar operasional pada segmen pendanaan di tahun 2020 berjumlah 2.080.391 rupiah. Pada tahun 2021 berjumlah 4.595.068.000 rupiah. Adapun segmen pembiayaan di tahun 2020 berjumlah 4.092.839.000 rupiah. Dan pada tahun 2021 berjumlah 4.272.152.000 rupiah. Baik, selanjutnya terdapat visi misi dan nilai-nilai perusahaan pada Bank KB Bukopin Syariah. Visinya yaitu menjadi bank syariah pilihan yang terus tumbuh dan kuat. Adapun beberapa misi, yang pertama menyediakan produk dan layanan terbaik sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah kepada stakeholder. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan sumber daya insani yang memiliki value yang amanah dan profesional. Adapun nilai-nilai perusahaan yang berbunyi bersama Allah kita bisa, yang memiliki arti dalam setiap hurufnya. B. Barokah, yaitu bertambah dan langgengnya kebaikan dalam lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan ridho Allah. I. Ihsan, yang berarti kreatif dalam berinovasi secara profesional. S. Sidik, yang berarti bekerja dengan benar, jujur, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir itu kata atau huruf A, yaitu amanah, yang berarti menjaga kepercayaan dalam mengemban suatu tugas. Baik, selanjutnya terdapat perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Beberapa kalangan masyarakat masih mempertanyakan perbedaan antara bank syariah dengan konvensional. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bank syariah hanya trik kamuflase untuk menggait bisnis dari kalangan muslim segmen emosional. Sebenarnya cukup banyak perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, mulai dari tataran paradigma, operasional, organisasi, hingga produk dan skema yang ditawarkan. Paradigma bank syariah sesuai dengan ekonomi syariah yang telah dijelaskan di muka. Sedangkan perbedaan lainnya adalah yang pertama, landasan hukum. Pada jenis perbedaan landasan hukum pada bank syariah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah ditambah hukum positif. Sedangkan dalam bank konvensional hanya terdapat hukum positif. Dan pada jenis perbedaan basis operasional pada bank syariah, yaitu bagi hasil. Sedangkan pada bank konvensional hanya ada bunga. Selanjutnya terdapat jenis perbedaan pada skema produk. Pada bank syariah berdasarkan syariah. Semisal mudharabah, wadiah, murabahah, musyarakah, dan sebagainya. Sedangkan dalam bank konvensional hanya terdapat satu, yaitu bunga. Pada jenis perbedaan perlakuan terhadap dana masyarakat, pada bank syariah terdapat dana masyarakat merupakan titipan atau investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar atau diusahakan terlebih dahulu. Sedangkan pada bank konvensional, dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat setiap jatuh tempo. Dan pada jenis perbedaan sektor penyaluran dana pada bank syariah harus
yang halal, sedangkan dalam bank konvensional tidak memperhatikan halal maupun haram suatu sektor penyaluran dana tersebut. Dan pada jenis perbedaan organisasi pada bank syariah harus ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan dalam bank konvensional tidak ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Dan pada jenis perbedaan perlakuan akuntansi pada bank syariah berbasis akrual dan cash basis untuk bagi hasil. Sedangkan pada bank konvensional hanya bersifat akrual basis. Baik, selanjutnya kita akan membahas laporan keuangan. Yang pertama terdapat giro dan penempatan pada Bank Indonesia. Di tahun 2021 sebesar 853 miliar 804 juta 453 ribu rupiah, meningkat 127,63% atau sebesar 483,72 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 375 miliar 89 juta 264 ribu rupiah. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya fasilitas simpanan BI Syariah sebesar 392,50 miliar. Selanjutnya terdapat giro dan penempatan pada bank lain di tahun 2021 mencapai 107 miliar 207 juta 416 ribu rupiah, meningkat 121,4% atau 58,71 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 48 miliar 502 juta 267 ribu rupiah. Peningkatan tersebut terutama berasal dari meningkatnya giro pada pihak berelasi sebesar 52,43 miliar. Baik, selanjutnya terdapat pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah tahun 2021 mencapai 307 miliar 643 juta 311 ribu rupiah, meningkat 318,50% atau sebesar 234,13 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 73 miliar 511 juta 532 ribu rupiah. Peningkatan pembiayaan mudharabah karena meningkatnya pembiayaan mudharabah untuk modal kerja sebesar 234,13 miliar. Pada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah tahun 2021 mencapai 3 triliun 22 miliar 574 juta 856 ribu rupiah, meningkat sebesar 12,40% atau sebesar 333,46 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai 2 triliun 689 miliar 118 juta 903 ribu rupiah. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan pembiayaan musyarakah pada pihak ketiga sebesar 342,13 miliar. Selanjutnya terdapat aset yang diperoleh untuk ijarah. Aset yang diperoleh untuk ijarah tahun 2021 sebesar 72 miliar 186 juta 270 ribu rupiah, menurun 11,22% atau sebesar 9,12 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 81 miliar 309 juta 746 ribu rupiah. Selanjutnya terdapat pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib. Pada tahun 2021 sebesar 298 miliar 309 juta 23 ribu rupiah, menurun 17,18% atau sebesar 61,88 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 360 miliar
Rp186.630.000. Penurunan tersebut terutama berasal dari menurunnya pendapatan dari jual beli, pendapatan dari bagi hasil, dan pendapatan usaha utama lainnya. Baik, selanjutnya terdapat hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer pada tahun 2021 sebesar Rp211.355.314.000, menurun 14,47% atau Rp35,83 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp247.689.429.000. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya dana bagi hasil deposito badan usaha sebesar Rp52,7 miliar. Selanjutnya terdapat hak bagi hasil milik bank. Hak bagi hasil milik bank tahun 2021 sebesar Rp86.453.709.000, menurun 23,15% atau Rp26,4 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang senilai Rp112.497.201.000. Penurunan tersebut karena menurunnya pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudorib. Selanjutnya terdapat pendapatan usaha lainnya. Pada pendapatan usaha lainnya di tahun 2021 mencapai Rp36.412.212.000, menurun 52,72% atau sebesar Rp40,60 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai Rp77.10.386.000. Hal tersebut karena adanya penurunan pendapatan lainnya sebesar Rp43,83 miliar. Selanjutnya terdapat penghasilan komprehensif lain. Pada penghasilan komprehensif lainnya tahun 2021 mencapai Rp22.735.324.000, meningkat sebesar Rp21,7 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1.669.200.000. Meningkatnya ini berasal dari peningkatan pengukuran kembali atas program imbalan pasca kerja serta surplus revaluasi aset yang masing-masing meningkat sebesar Rp5,95 miliar dan Rp17,21 miliar. Baik, selanjutnya terdapat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Pada sumber dana kebajikan di tahun 2021 sebesar Rp134.217.000, menurun sebesar Rp305,21 juta atau 69,46% dari tahun 2020 yang mencapai Rp439.424.000. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan pendapatan non-halal sebesar Rp207,65 juta. Sedangkan untuk penggunaan dana kebajikan di tahun 2021 sebesar Rp615.513.000, menurun sebesar Rp229,22 juta atau 27,13% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp844.730.000. Penurunan tersebut terutama karena adanya penurunan penggunaan dana kebajikan yang berasal dari sumbangan atau hibah sebesar Rp230,7 juta. Baik pemirsa, usai sudah penjelasan saya terkait analisis laporan keuangan Bank KB Bukopin Syariah tahun 2021 yang dibandingkan dengan tahun 2020. Saya, Magda Kurnia Rismawati, mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.